hormati Bapak Ibu Guru SMP Alimasung. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini untuk melaksanakan kegiatan salah satu aksi nyata saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu aksi nyata modul 1.4. Jadi ini diseminasi tentang budaya positif. Salam dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya saat awal kami. Oke, yang pertama saya ucapkan matur nuwun atas kerawuhan Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya memang untuk melengkapi bagian proses dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah hampir berjalan 1 bulan lebih. Jadi saya sudah menyelesaikan 4 modul, masih menyisakan sekitar 6 modul lagi kalau nggak salah. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif ya. Jadi sebenarnya materi ini itu materi yang kalau Bapak Ibu guru baca di berbagai literasi itu literasinya sangat banyak ya, tentang budaya positif itu. Jadi berbagai literasi tentang budaya positif. Cuma kalau dari saya ini saya fokus ke materi yang ada di modul 1.4 yang ada di pendidikan calon guru penggerak. Jadi materi yang saya ambil itu dari modul yang saya terima di pendidikan calon guru penggerak. Gitu gitu. Nah ini gambar saya ini. Ini ada animasinya itu ya. Nanti kita di sini ya walaupun ini bagian dari tugas dari nanti saya upload kita nyantai mawon karena ini diseminasi dan ini mungkin kalau uji publik kita agak cenderung rada fokus kan biasanya kalau saya di depan tuh kalau nggak uji publik ya ada view KTSP gitu, tapi ini diseminasi jadi lebih ke saya menyampaikan apa yang saya dapat. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu monggo, karena di materi ini jujur ketika saya dapat materi ini pertama itu saya baca betul ada beberapa hal yang mungkin di luar bayangan kita, yang mungkin itu sedikit bahasanya mencengangkan, mengagetkan, kok aneh kok seperti ini, karena memang ada beberapa materi yang itu sedikit tidak kita bayangkan dan itu muncul nanti di sini. Semoga ini membuka membuka pemikiran kita semua karena saya berpikirnya seperti ini. Dulu Bapak Sahal di sini pernah menyampaikan, beliau menyampaikan bahwa Sayyidina Ali itu ajarilah anakmu sesuai pada masanya. Itu gitu. Itu dulu Pak Sahal menyampaikan seperti itu. Jadi ilmu ini itu yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan ke anak-anak pada saat sekarang. Karena dulu ketika kita sekolah itu jauh berbeda dengan ketika kita sekarang jadi guru, jauh banget bedanya. Ya, jadi latar belakangnya adalah pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah agar dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung dengan nyaman. Selain itu, budaya positif di sekolah akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kinerja dalam kegiatan belajar dan mengajar yang dilaksanakan di sekolah. Jadi ini latar belakang saya mengambil materi budaya positif. Jadi lingkup materi jadi yang akan kita pelajari ini nanti. Jadi yang akan saya sampaikan ada disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang terakhir ada restitusi itu sendiri. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi makna disiplin sebenarnya apa itu disiplin gitu ya? Kita sering mendengar tentang disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa? Jadi di sini Piaget sudah menyampaikan bahwa sebenarnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama aja sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau saya mengambil dari ini, disiplin itu bersifat dari dalam diri. Akan tetapi kalau ketika kita tidak bisa melakukan, maka diperlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Yang terakhir ini, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu
itulah makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf ya, nanti kalau ada bahasa Inggris, nah, saya jarang ngomong kalau bahasa Inggris karena di sini ada guru bahasa Inggris, jadi ada belepotan. Jadi pertama dulu saya ini bahasa Inggrisnya hanya nggak sampai 300, hanya 200-an. Jadi nggak lulus. Ya, jadi disiplin itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sama dengan tadi, kalau Ki Hajar menyampaikan itu self disiplin atau disiplin dari dalam diri, kalau dia dosen itu disiplin itu lebih ke motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari diri sendiri. Itu kenapa pentingnya kita menciptakan disiplin pada diri kita sendiri sebelum kita mendisiplinkan orang lain. Jadi di sini ada kesimpulan. Jadi seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universitas gitu ya. Jadi pada dasarnya disiplin itu berkaitan dengan tanggung jawab kita terhadap nilai-nilai kebajikan. Jadi yang jelas disiplin itu bukan sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang positif yang dilakukan dari dalam diri untuk menuju ke nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya ini rada beda rasanya, biasanya menyampaikannya itu tentang kurikulum, ini menyampaikan materi yang lain ya. Ini guru BK gitu loh, bangun gitu ya. Yang selanjutnya tadi di sebelumnya sudah disampaikan mengenai tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi sebenarnya kita sudah sering mendengar kata-kata bertanggung jawab, peduli, empati itu. Jadi itu merupakan salah satu nilai kebajikan. Di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Sebenarnya ada banyak sumber yang menuliskan tentang nilai kebajikan, tapi saya hanya mengambil dari 3 bagian. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami, jadi mulai ada beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai kebajikan versi profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, ya, menurut Ibu Prima Leaders, ini adalah program pendidikan untuk anak sekitar usia 2-12 tahun kalau nggak salah. Jadi ada ini, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, empati. Dan selanjutnya, nih. Jadi ini ada petunjuk seumur hidup. Jadi ini dari itu, live long with thanks dan life skill. Oke. Jadi ini materi ini ada di modulnya pendidikan calon guru penggerak ya. Jadi ada banyak nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai prinsip hidup yang baik-baik itu merupakan nilai kebajikan ya. Jadi mulai dari dapat dipercaya, lurus hati, sampai ke tanggung jawab. Jadi nilai inilah nanti yang akan kita bawa menuju ke keyakinan kelas. Karena salah satu materinya ada keyakinan kelas. Materi selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ya, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Jadi, mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar yang namanya kesepakatan kelas, kesepakatan yang dibuat antara kita dengan anak-anak. Ini biasanya mungkin ketika kita mengajar di hari pertama atau wali kelas,
mengajar di hari pertama ketemu anak-anak biasanya sering membuat kesepakatan kelas. Oke. Kalau peraturan jelas, peraturan itu biasanya sudah ditentukan dan biasanya sifatnya peraturan itu ditentukan oleh atasan untuk bawahan. Kalau kesepakatan itu yang terjadi antara kita dengan murid-murid, itu nggih. Tapi apa itu keyakinan? Jadi keyakinan adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi harapan keyakinan kelas itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi keyakinan itu tidak sekedar kesepakatan, tapi nilai-nilai kebajikan yang disepakati antara kita dengan murid-murid kita. Itulah keyakinan kelas. Tahapannya seperti ini, tahapan pembentukan keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan membuat kesepakatan. Oke. Tapi ini lebih tersurat, lebih tersirat kepada nilai-nilai kebajikan. Gitu nggih. Harapannya besok ini bisa kita terapkan di tahun ajaran baru nih, Pak Wi. Jadi nanti bisa jadi setiap wali kelas akan membuat keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas lagi. Dan itu nanti bisa terdokumentasikan dan bisa ditempel. Jadi seperti ini. Yang pertama sama nih. Yang pertama nomor 1 ini sama. Jadi seperti halnya anak-anak membuat kesepakatan kelas. Jadi ayo kita buat kesepakatan kelas. Misal harus datang tepat waktu, tidak boleh tidur, tidak boleh tidak mengerjakan tugas, tidak boleh datang terlambat dan sebagainya. Itu berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari hasil kita sebagai guru dengan murid. Jadi tidak hanya dari guru aja, tapi murid juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kesepakatan yang dilakukan. Oke. Yang kedua, jelas karena sudah ini jadi dicatat di papan tulis. Kalau waktu saya praktek itu dicatat di kertas plano. Setelah itu kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi maksudnya ketika ada kata-kata tidak boleh, kita ubah tidak boleh tidur di kelas, ya. Diganti bahasanya, jadi tidak bolehnya diubah menjadi harus fokus pada kegiatan pembelajaran atau harus melek gitu ya, harus melek. Ini kan ada jangan berlari di kelas atau berjalanlah ketika di kelas atau koridor. Jadi kata-kata negatifnya, kata-kata tidak jangan kita ubah menjadi kalimat positif. Nanti kita bisa belajar ke guru bahasa Indonesia mengubah kalimat negatif menjadi positif. Nah, kalau sudah, jadi yang semua ini misal saya sebenarnya kemarin sempat membuat kesepakatan kelas, ada 8 kesepakatan kelas. Itu kesepakatan kelas tersebut cuma belum ke keyakinan kelas, belum sampai ke keyakinan kelas, baru kesepakatan. Dan itu masih ada yang pakai negatif, jadi tinggal mengubah ke positif. Setelah ada itu kita tinjau seperti ini, ya. Jadi daftar tersebut itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi beberapa makna-makna yang sama kita ubah menjadi keyakinan kelas. Seperti halnya kayak gini. Harus mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Mengerjakan tugas dengan sendiri itu bisa diubah menjadi bertanggung jawab atau datang tepat waktu. Izin ketika meninggalkan kelas dan sebagainya itu kan bisa diubah menjadi bentuk disiplin. Jadi kesepakatan yang kita ubah tadi, kesepakatan yang sudah ada tadi kita ubah menjadi keyakinan. Contoh seperti ini, dengarkan guru, datang tepat waktu. Itu keyakinannya bisa saling menghormati. Gitu nggih? Jadi bisa jadi 8 berbagai macam kesepakatan kelas yang ada di sini nomor 5 ini itu nanti endingnya akan terwujud menjadi beberapa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya lebih sedikit, tapi itu bisa mencakup banyak hal. Ya, jadi keyakinan kelas ini nanti kenapa kok sedikit kan enak, menghafalkannya lebih enak. Oke, sampai di akhir setelah selesai baru tanda tangan. Kenapa? Biar apa? Biar semuanya
pahami, menyepakati secara bersama. Dan yang terakhir, ini mungkin yang belum, saya yakin Bapak Ibu wali kelas atau ini sudah melakukan ini, tapi mungkin nomor 7 yang belum itu yaitu mempublikasikan. Kalau dokumentasi sudah dapat di foto, tapi membuat dalam bentuk tulisan, membuat dalam bentuk mungkin poster dan lain sebagainya, dan itu ditempel di kelas. Biar apa? Biar ini menjadi pengingat kita semuanya. Jadi bisa jadi besok di tahun ajaran baru kita akan mencoba, jadi itu kan kayak pelayanan kelas ini itu dibuat secara bersama antara kita dengan murid-murid. Kalau dibikin itu bisa jadi itu peraturan. Jadi berbedanya peraturan dan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama. Kalau peraturan biasanya sudah dibuat oleh atasan untuk bawahan. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan ini kita buat bersama-sama antara kita dengan guru-guru, kita dengan murid-murid. Dan selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini di materi yang saya dapatkan pun ada 5 Ada tentang kasih sayang, bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. Sebenarnya materi ini nanti akan berfokus pada bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ada pada murid. Jadi kadang murid-murid kita di sekolah ini itu kan dalam dia bertingkah laku bisa jadi dia untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini: kasih sayang, rasa diterima, kekuasaan, bertahan hidup, kebebasan atau kesenangan. Yang pertama tentang kebutuhan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Yang bisa makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan lain sebagainya. Ini yang kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kebutuhan seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan hubungan dan koneksi kita dengan orang lain. Kebutuhan ini biasanya dapat dimulai ketulusan dan kehangatan hubungan. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu lebih ke hubungan antara kita dengan orang lain. Gitu. Yang selanjutnya ada kekuasaan dan penguasaan. Jadi ini beberapa yang mungkin ada di anak-anak kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Jadi kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Selanjutnya ada kebebasan. Jadi kebebasan itu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka serta liburan. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Kebutuhan ini juga dapat dipengaruhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Jadi mungkin
Bapak Ibu dan saya dulu awalnya bertanya nih, kenapa kok materi ini ada pada modul pendidikan calon guru penggerak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, 5 kebutuhan dasar ini itu yang harus kita pahami, di mana kita itu menyikapi atas perilaku yang ada pada murid. Karena kadang kita agak susah membedakan kebutuhan ini. Contoh, ketika ada anak yang mungkin berlaku yang tidak sesuai yang kita bayangkan, apakah anak ini membutuhkan, apakah kebutuhan hidup yang mau dilengkapi oleh dia itu kebebasan atau kasih sayang? Jadi bisa jadi anak nakal itu bukan karena dia itu nakal gitu ya, mau bebas, tapi bisa jadi memang dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Jadi ketika dia di sini, dia pengen menunjukkan rasa pengen disayang itu dengan cari perhatian, agak berlaku aneh. Jadi materi itu kenapa materinya ada. Jadi bagaimana kita itu memahami karakter murid. Harapannya apa? Jadi dengan kita memahami karakter murid itu, kita akan bisa menemukan solusi yang bagus dari permasalahan yang dilakukan. Gitu. Jadi agak susah membedakan antara kebebasan dan rasa kasih sayang. Kecuali ketika kita sudah berdiskusi, berdialog, melakukan pendekatan, nanti kita akan tahu. Jadi kalau kekuasaan mungkin sedikit terlihat kekuasaan dan lain sebagainya, kesenangan itu kan jelas. Bisa jadi juga dia itu melakukan sesuatu atas rasa kesenangan atau kekuasaan. Gitu guys, kayak beberapa anak yang mungkin melakukan tindakan yang sedikit tidak sesuai gitu ya. Karena memang dia senang melakukan itu. Dia disayang, biar mendapatkan kekuasaan. Gitu guys. Jadi itu kenapa materi ini ada dalam modul. Jadi bagaimana kita akhirnya nanti kita memahami karakter dan perilaku anak. Yang selanjutnya adalah ini yang kita sudah sampai bab 4 ya. Jadi tadi ada 3 lingkup materi, kita sudah ada 5, kita sudah sampai bab 4. Jadi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ya. Mulai dari ini yang mungkin agak menjadi, dulu ketika saya membaca ini agak kaget, ternyata seperti itu. Ternyata yang saya lakukan seperti ini. Karena memang ada beberapa hal yang rodok di luar yang kita bayangkan. Bisa jadi itu kita lakukan, mungkin kita menganggap itu tepat, tapi bisa jadi ternyata di teorinya belum begitu tepat. Sekarang sebelumnya ada ilustrasi kasus, bisa dibaca ya. Saya tampilkan dulu sebentar. Jadi ini cerita Ibu Anas Kalau di modul itu setelah ada materi baru ini muncul. Tapi di sini ini saya munculkan dulu karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan kasus-kasus kayak gini. Jadi kalau guru itu sudah paham dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi ini intinya Ibu Anas itu agak susah mentertibkan anak-anak ketika masuk kelas. Maka jalan yang dilakukan adalah memberikan bintang. Ini siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi nanti di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Jadi mungkin kalau panjenengan yang sudah punya putra di SD gitu itu kan sering cerita itu ya aku dapat bintang, mah dapat bintang.
Kenapa? Karena tadi baris gitu. Jadi bintang itu sudah bukan hal yang baru gitu ya. Tapi cerita ini berbeda ketika Bu Anas itu pada suatu hari dia tidak masuk dan digantikan Pak Heru. Ya. Ternyata Pak Heru itu tidak mengerti tentang stiker yang diberikan pada Bu Anas kepada anak-anak. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu situasinya kembali kepada awal mula tadi. Awal mula sebelum Bu Anas menyampaikan stiker ke anak-anak. Situasinya kacau beliau. Anak-anak berebutan masuk ke kelas. Gitu nggih? Jadi mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi dan mengapa? Kan? Jadi ini ilustrasi kasus dan berkaitan dengan teori motivasi. Jadi mungkin ini bisa memang benar-benar terjadi dalam kehidupan pembelajaran karena memang kasusnya anak-anak SD. Jadi dulu waktu saya membahas ini ya karena itu masih anak SD gitu ya. Ya. Apa itu motivasi? Apa itu motivasi? Motivasi adalah segala hal yang berhubungan dengan dorongan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Jadi inilah motivasi. Nah. Diana Gosep dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Jadi berkaitan dengan tadi itu kita nanti akan bisa melihat di sini. Yang pertama untuk menghindari, jadi motivasi manusia melakukan sesuatu itu menurut Diana Gosep ini ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bisa jadi anak-anak kelas 2 SD tersebut, muridnya Bu Anas, itu melakukan baris rapi, baris rapi itu bisa jadi dia hanya mengharapkan imbalan. Mungkin kita bisa sedikit refleksi kita melakukan sesuatu yang terbaik itu buat apa gitu. Ini saya juga sempat berpikir ketika ini muncul gitu ya. Jadi kayak aku gak telat, kayak aku ngajar serius gitu kan. Itu gua apa gitu ya. Oh, ben oleh pahala gitu. Oh, mungkin bisa tambah satu ya biar dapat pahala gitu ya. Nah, jadi memang ternyata itu kalau kita bisa refleksi memang motivasi yang ada dalam hidup itu ada tiga ini. Nah, harapan dari tujuan disiplin positif itu kita bisa membuat anak menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu tidak untuk mengharap imbalan dan tidak untuk menghindari hukuman. Jadi mereka benar-benar melakukan disiplin itu harapannya agar mereka itu tahu bahwa disiplin itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang harus mereka lakukan. Itu harapan dari proses ini. Sama halnya dengan kasus tadi, bisa jadi si anak-anak tadi dapat tertib agar mereka mendapatkan imbalan. Kalau nggak ada imbalannya, kalau kasus tadi, karena Pak Heru lupa ngasih stiker, maka dia nggak jadi tertib. Jadi kalau saya lebih seperti ini. Jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan itu dengan pendekatan yang baik ke anak dari prosesnya. Jadi biar mereka tahu mereka itu berubah karena apa. Gitu nggih? Nah, yang selanjutnya ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak ada kata menyakitkan, gitu. Agak menyakitkan mungkin. Tapi itu konsekuensi.
Oke. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu pilihan. Oke. Nanti secara detail restitusi akan kita bahas setelah ini di yang kelima ini. Ya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Terus konsekuensi itu ya benar tidak nyaman, tapi untuk waktu yang pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang. Jadi hukuman itu murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman. Jadi terus restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi maksudnya apa? Bisa jadi hukuman itu hanya berlaku di sekolah ini gitu loh. Kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi ketika kita menerapkan disiplin gitu ya, jadi dia bisa menerapkan ketika dia keluar dari sekolah ini gitu. Maksudnya seperti itu. Oke. Kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, selanjutnya ada hukuman itu murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi itu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini tapi mungkin itu anak belum bisa membedakan, khususnya anak SMP gitu ya. SD SMP itu mungkin belum bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Taunya ketika dia dikasih sesuatu yang menyakitkan itu dia dihukum. Gitu ya. Jadi secara sederhana seperti ini. Kalau dari materi, tapi memang ini tidak saya tampilkan. Hukuman itu bersifat tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu lebih karena dia pelanggaran peraturan yang ada. Jadi sudah ada peraturannya, sudah ada sanksi ketika dia melanggar peraturannya. Itu bedanya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Kalau restitusi itu lebih ke penguatan dari apa yang dia lakukan. Jadi itu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nih seperti ini. Ya, selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan adalah hadiah yang diberikan kepada seseorang atas tanggung jawab yang dilakukan. Jadi sudah paham ya, kita jadi hadiah yang untuk seseorang setelah tanggung jawab yang dilakukan. Jadi untuk penghargaan saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham. Nah, akan tetapi ada hal yang ini saya membacanya awalnya juga agak aneh, dihukum oleh penghargaan oleh Alfikon ini sekitar tahun 1990-an. 1990-an. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, secara tidak langsung kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Agak susah tapi agak aneh juga. Jadi maksudnya apa? Jadi analogi sederhananya, kalau anak tersebut tidak dikasih hadiah, dia tidak akan melakukan sesuatu. Gitu. Oke, dan anak hari ini nanti yang bisa presentasi akan saya kasih hadiah. Hadiahnya berupa ucapan selamat dan terima kasih. Gitu. Jadi kalau tidak ada embel-embel seperti itu, bisa jadi tidak ada atau tidak ada anak yang mau melakukan. Tuh, maka judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ini yang saya bacanya ini kan ada punished by reward. Ya, nggak salah gitu dulu.
Punish di punish by reward. 1993 sebenarnya agak lama sih, agak lama penelitiannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah melakukan penelitian itu sudah sulit banget kan, harusnya 10 tahun lah, minimal 5 tahun atau 10 tahun kalau mencari signal gitu kan. Tapi nggak apa-apa, karena saya bahasanya juga agak gimana gitu ya. Jadi dihukum oleh penghargaan ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Kalau harapannya itu yang terakhir, penghargaan sebagai motivasi dalam diri, intrinsik. Maksudnya apa seperti ini? Kita bahas, bukan kita bahas satu persatu ya. Saya kasih tahu kalau di teori itu ada 2 lembar ini ya. 2 lembar ini kalau dibacakan suwe ya. Jadi seperti ini, karena kita kasih penghargaan itu baik dalam jangka waktu yang pendek. Seperti halnya kasusnya Ibu Anas tadi. Ya. Anak-anak itu bisa tertib ketika dia dapat stiker. Akan tetapi setelah Bu Anas ternyata diganti, suatu saat diganti oleh guru yang baru, anak-anak tidak dapat penghargaan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kacau beliau lagi. Jadi itu jangka panjang dan pendek. Ya. Yang kedua, penghargaan yang lainnya. Jadi bisa jadi seperti ini, yang saya sampaikan tadi. Oke anak-anak, nanti kalau sudah selesai, ya, kalau ngerjainnya selesainya cepat, maka kita akan kasih hadiah jajan es krim gitu, misal ya. Jadi bisa jadi anak-anak yang mengerjakan itu tidak berfokus pada ketepatan soal, tapi fokusnya pada cepat rampungnya. Akhirnya apa? Mematikan kreativitas sama menurunkan kualitas. Karena mereka fokus pada cepat. Oke anak-anak sing rampung bisik itu ngasuh bisik gitu kan. Bisa jadi dia asal ngerjain aja. Asal ngerjain, rampung bisik, akhirnya dia bisa istirahat bisik. Jadi saya membaca ini juga sebenarnya ada. Ya. Yang jelas penghargaan yang merusak hubungan. Nah, hati-hati ini yang masih punya hubungan gitu kan. Maksudnya apa? Jadi seperti ini. Bisa jadi ketika kita sering menghargai kepada seseorang, kalau di kisah di materi itu, jadi kisah ada 2 orang yang dia itu CS-an, mungkin ada 2 anak CS-an. Tapi karena yang satu itu jago, ya dia sering dikasih hadiah, sering kasih penghargaan karena dia jago. Tapi yang satunya karena nggak pernah ngasih hadiah, dia minder. Bisa jadi itu merusak hubungan 2 orang ini. Itu maksudnya. Jadi ini memang sesuatu yang mungkin kita lakukan. Saya juga melakukan. Saya pernah melakukan. Tapi setelah membaca jadi tahu. Kalau yang terpenting apa? Nah ini, saya baca detail yang terakhir. Motivasi dalam diri intrinsik. Jadi seperti ini. Ini ada Mbak Parti Asti, Pak Afif, Mbak Ida, Mbak Sania, Bu Arab, Bu Tara. Yang, mungkin pernah bagi kita orang tua gitu ya. Ketika kita orang tua ya, yang sudah jadi orang tua gitu ya, jadi di kakaknya ada anggota keluarga gitu ya. Bagaimana kita awal mula atau mungkin yang punya adik gitu ya, punya adik ya. Pak Afif punya kan? Ya, alhamdulillah. Kalau enggak segera Pak. Jadi ketika kita melihat putra-putra kita belajar berjalan pertama kali dan sukses, bagaimana kita melihat senangnya anak-anak, bagaimana kita menguatkan anak-anak, bagaimana kita memberi support anak-anak, itulah penghargaan yang sebenarnya. Ya pokoknya itulah bahasanya. Ya. Jadi analoginya seperti itu. Oke, jadi ketika kita melihat anak-anak kita belajar berjalan, mulai belajar berjalan dan dia sukses, kita berikan penguatan, kita berikan motivasi, itulah penghargaan yang diharapkan sesuai yang disampaikan oleh Pak Fikon.
Ya. Tapi apakah penghargaan yang pernah kita berikan ke anak-anak itu salah? Enggak juga sebenarnya. Yang terpenting apa? Yang terpenting itu memberikan penguatan, ya, memberikan makna, ya, dari penghargaan yang kita berikan. Kalau pada kasus Ibu Anas tadi, saya tuliskan setelah anak-anak tertib, bagaimana kita memberikan informasi yang bagus mengenai pentingnya berlaku tertib. Bagaimana hal yang terjadi ketika kita baris dengan rapi. Harapannya apa? Harapannya anak-anak menyadari pentingnya berbaris dengan rapi, indahnya berbaris dengan rapi. Jadi setelah ketika itu dilakukan tanpa speakerphone, oh ternyata kalau baris rapi itu maksudnya enak, nggak tabrakan. Oh ternyata itu dilihat juga bagus. Jadi anak-anak bisa sadar dengan sendirinya dari penghargaan yang kita berikan. Jadi kalau saya yang terpenting itu, jadi bukan sekedar penghargaannya, karena memang dari keterangan ini, ya saya sudah nggak tapi wakil ya, itu kadang secara sadar atau tidak sadar itu tidak 100% itu akan berdampak pada hal yang baik. Kadang mungkin ini yang saya kadang lucu kayak gini, bagi panjenengan yang suka nonton sepak bola, saya tanya dulu, orang kalau juara kelompok, kalau juara 2 sama juara 3, kita seneng mana? Juara 3, iya kan? Kalau orang juara 3 itu seneng banget itu, padahal juara 3 loh. Kalau juara 3 kan nangis malahan, kan aneh ya? Itu kadang saya begitu, itu juara lo malah sedih gitu kan. Juara itu lo bahagia kan? Bisa jadi memang ada sesuatu yang aneh di sana, gitu kan? Itu kalau di situ itu di sini loh. Kalau nggak salah itu yang ini penghargaan yang menghukum, itu. Tapi kalau di materi itu bukan tentang kejuaraan, tapi lebih ke ranking. Kadang anak-anak yang juara 2 itu dalam nilai kajian sedikit malah kok kurang sedikit ya, kok nggak bisa juara siji kayak gitu. Gitu. Jadi ini mungkin hal yang baru ya bagi saya, baru tahu. Karena memang dari penelitian, bukan dari penelitian seseorang. Jadi pada dasarnya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Karena apa? Belajar itu ketika kita belajar kita akan mendapatkan banyak hal yang baru, yang menyenangkan buat kita sendiri. Jadi harapannya pada materi ini bagaimana kita menguatkan anak untuk belajar dengan sesungguhnya, agar anak mendapatkan banyak manfaat dari belajar itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk yang kelima, yaitu restitusi, segitiga restitusi, dan posisi kontrol. Sekarang selanjutnya ada ilustrasi kasus. Monggo dibaca dulu nih, karena ini ada 2 slide. Sakit dibaca, sakit sambil minum atau enak-enak dulu.
oke. Kelanjutannya ini. Oke, sebenarnya ini itu satu di kasus tugas demonstrasi kontekstual jadi kalau di Gus Menggerak itu ada yang pertama ada ini ruang kolaborasi, terus ada demonstrasi kontekstual, terus konektivitas antar materi sama aksi nyata. Sebenarnya itu tugasnya. Nah ini bagian dari ruang kolaborasi. Jadi ada 4 permasalahan yang kita sampaikan. Kalau dari di hari ini saya hanya memberikan satu karena ini paling unik gitu ya. Sebenarnya nggak unik sih, ketoknya paling bangun gitu. Jadi intinya itu ada 2 anak yang sedang bertengkar. Jadi Dino dan Anto. Kita tahu itu bertengkar, terus korbannya itu Anto, tahu-tahu 3 karena gara-gara emosinya Dino, jadi 3 kancing bajunya Anto itu sampai terlepas. Maka Ibu Surti sebagai kepala sekolah dia itu berusaha menyelesaikan tugasnya kan, mengkomunikasikan permasalahan ini antara Dino dengan Anto, mencari solusi dari permasalahan antara Dino dengan Anto. Bu Surti melakukan hal-hal yang mulai dari menanyakan kenapa Dino melakukan sampai ke solusi buat Anto, bagaimana Dino itu mempertanggungjawabkan kelakuannya. Itu ini. Pada akhirnya kedua anak tersebut sudah berkawan dengan baik lagi atau bercengkrama dan bersenjauh lagi. Jadi bisa jadi permasalahan-permasalahan ini juga pernah kita dapatkan di sekolah. Sebenarnya dulu saya pernah ketika saya jadi wali kelas itu ada anak yang ternyata itu disentil kakak kelas. Mungkin itu awalnya bercanda, tapi mungkin efeknya juga luar biasa. Jadi ini hal-hal yang juga sering kita dapatkan dalam kehidupan kita sebagai guru. Ini sebenarnya hanya gambaran, jadi saya tidak mengajak Bapak Guru untuk membahas ini, tapi hanya gambaran proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Ibu Surti sesuai yang akan kita bahas. Jadi apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi saya sudah menyampaikan mengenai apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi itu lebih ke penguatan. Hukuman jelas, hukuman kita sudah tahu, konsekuensi kita sudah tahu. Kalau restitusi apa? Harapannya anak itu tidak sekedar memperbaiki kesalahannya, tapi dia juga bisa menjadi pribadi yang lebih bagus setelah kesalahan yang pernah dia perbuat. Mungkin kita pernah membayangkan anak-anak kita dulu, mungkin ada banyak anak-anak kita yang dulu awalnya mungkin goblok, tapi setelah ketemu kita lakukan pendekatan dan lain sebagainya, anak-anak jadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi ini restitusi itu seperti ini. Nah, bahasanya ini memang segitiga restitusi, karena memang ada 3 tahapan dalam restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi apa sih intinya dari menstabilkan identitas itu? Jadi ini tahapan pertama yang cukup, jadi 3 tahapan itu sebenarnya saling berkelanjutan dan cukup penting.
Oke, ini tahapan pertama untuk penguatan si anak. Ya, untuk penguatan si anak dari kesalahan yang dilakukan. Tapi tidak 100% untuk membenarkan. Gitu nggih. Jadi menguatkan tapi tidak 100% untuk membenarkan. Jadi ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Maka saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi ini lebih penguatan. Kalau di panduan itu bisa jadi seperti ini. Ada bahasa yo sebenarnya umum nek bocah diganggu seperti hanya kasusnya Anto sama Dino tadi. Biasanya kita bisa lihat, ya sebenarnya umum nek orang diganggu itu marah. Nah, ada bahasa-bahasa seperti itu. Gitu. Jadi umum sih mas nek diganggu juga emosi, umum diledek nek emosi itu ya umum. Gitu. Itu kalau di modul saya ada bahasa-bahasa seperti itu. Jadi alasannya apa? Yang pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Jadi kenapa ini dilakukan? Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Jadi dalam kondisi ini orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi ketika ada dua anak yang mungkin baru ada masalah, ketika kita langsung pertemukan biasanya salah-salahan. Rumongso paling benar, gitu ya. Makanya penguatan ini dilakukan. Terus tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu, gitu nggih. Jadi kalau di modul itu seperti ini. Jadi lebih untuk mengungkap kenapa dia melakukan hal tersebut. Motivasi apa yang keluar ketika melakukan hal tersebut. Seperti hanya kasusnya Bu Suti dan Dino tadi. Di sana ditanya kenapa kamu melakukan hal tersebut. Apa kok kamu sampai bertengkar dengan Anto, gitu nggih. Jadi bukan wah ya dijolos itu apa bukan seperti itu. Oke. Nanti itu lebih ke bahwa berbuat salah itu malah boleh gitu. Jadi lebih ke mengungkap alasan yang tersembunyi kenapa seorang anak melakukan hal tersebut. Jadi kita akan tahu kenapa anak akan seperti ini. Jadi para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau malah lebih terbuka pada mereka. Jadi strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam kondisi salah dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi ini kesempatan kita untuk membuka, untuk mengorek bahasanya apa ya? Untuk mengorek lebih dalam kenapa si anak itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi memang sih kalau kita melakukan pendekatan yang bagus nanti anak akan terbuka. Oke. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia seperti ini? Dan biasanya sebenarnya restitusi itu kalau dalam ketika ada materi ini itu dilakukan dalam suasana yang tidak tegang. Ada kedekatan antara guru dengan murid. Jadi pelan-pelan guru menggali informasi kenapa anak itu melakukan hal-hal yang dia lakukan, seperti kasusnya Dino tadi. Dan yang terakhir, ya baru menanyakan keyakinan. Ya, jadi yang terakhir adalah keyakinan. Ketika anak tersebut melakukan hal itu, sebenarnya Dino ketika melakukan sesuatu kepada atau keyakinan apa yang telah dilanggar.
Oke. Oh, saya sudah berperilaku tidak hormat, saya sudah melanggar kedisiplinan. Oke. Dan yang terpenting setelah anak-anak tahu dari kesalahan yang dilakukan, dia mampu menemukan solusi dari hal yang dilakukan. Ya, seperti yang tadi, si Anto minta kancing bajunya itu didandani, maka Dino menjawab akan dilem, gitu ya. Oh, ternyata si Dino nggak bisa ngomong kalau dilem nanti akan lepas. Akhirnya disarankan oleh Bu Guru untuk dijahit. Ternyata Dino nggak bisa jahit, disarankan lagi dia belajar jahit sama Pak Guru. Jadi endingnya itu tidak sekedar anak itu memahami kesalahan, tapi dia juga melakukan solusi dari kesalahan yang dilakukan. Jadi dia bisa keluar menjadi orang yang lebih baik. Itulah restitusi. Kalau sanksi dan hukuman mungkin berhenti di situ, tak berhenti. Oke, udah kamu dapat ini, dapat itu. Tapi kalau restitusi ada solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, ini yang tidak kalah menarik ini. Sebenarnya restitusi ini tergantung dari 5 posisi kontrol yang ditetapkan oleh seorang guru. Ya. Jadi terhadap murid diantaranya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin setelah ini kita akan paham, oh kita pernah berada di posisi ini. Saya pernah ada tulisan Bapak Ibu Guru calon pernah ada di posisi mana dan kenapa, gitu. Jadi mungkin kita pernah berada di dalam 5 posisi ini. Oke. Kita bahas satu persatu karena ini cukup menarik. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Lebih buruk lagi, bisa jadi itu murid-murid merusak motor Bapak Ibu Guru. Saya dulu pernah di salah satu kayak gini. Jadi ada sampai anak itu gas motornya Pak Guru itu digedeke. Itu gurunya sudah sepuh, gasnya digedeke. Akhirnya loncat itu ya, kasihan gurunya. Bapak gurunya itu. Jadi seorang pukul saya ini. Nah ini ada kata-kata. Biasanya penghukum kayak gini, malah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi bahasa yang keluar beda jadi seperti ini. Oke, itulah penghukum. Nanti saya baca semuanya dulu. Yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu Guru. Jadi murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi si anak akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ini yang membuat merasa bersalah. Jadi biasa bahasa yang muncul ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Oke. Selanjutnya ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan, gitu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi
Oh ini kasusnya Adi. Akibat lain dari proses teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ini kata-katanya adalah Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Jadi ini adalah posisi teman. Yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Pada saat kita mengawasi, ini pemantau ya, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang sedang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, seseorang pemantau dapat sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus mengerjakan tugas. Tetapi guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Jadi seperti ini masih pagi ada beberapa hal yang terjadi di kita nih, susah membedakan antara penghukum dan pemantau. Mungkin saya, panjenengan itu bukan penghukum, tapi lebih ke pemantau. Karena apa yang kita lakukan itu berdasarkan konsekuensi atau peraturan yang ada di sekolah. Cuma memang kembali anak itu susah memisahkan antara pemantau atau penghukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, tahunya kalau dikasih sanksi itu ya dihukum. Padahal memang kita berlaku sebagai pemantau. Kita menerapkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ketika dia tidak memakai sepatu, ketika dia hari itu tidak memakai seragam, maka jelas harus mengenakan seragam. Harus seperti ini. Ketika dia tidak membawa buku ini, dia harus seperti ini. Itu sudah. Jadi bedanya pemantau dengan penghukum itu ini. Pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan catatan data. Kalau penghukum tahu-tahu tahu-tahu dukung. Dan biasanya kalau penghukum lebih ke, kalau di materi ada lebih ke fisik. Ya, anak tahu-tahu dukung, dia sedikit ini dukung gitu nih. Tapi saya yakin kalau saya panjenengan itu lebih ke pemantau. Nah, yang selanjutnya yang ada ini lagi antara teman dan membuat merasa bersalah. Itu juga agak ini. Jadi dari diskusi kita itu juga agak irit-irit. Mungkin posisi kita pengennya jadi teman. Posisi kita pengennya jadi teman. Tetapi ada hal mas, orang ngerti jo piye, apa ora sakit, apa ora gini. Nah, ketika bahasa ini muncul, maka dia akan merasa ya Allah, aku salah gini gitu. Jadi itu sempat menjadikan diskusi saya dengan teman-teman gitu ya. Jadi ketika antara teman dengan membuat merasa bersalah. Ternyata ada loh membuat merasa bersalah gitu ya. Jadi kalau teman itu lebih tidak ada imbal balik. Kalau membuat merasa bersalah itu tadi ada kata-kata yang merendahkan secara tidak sengaja membuat anak itu merasa dia orang yang bersalah tanpa ada penguatan biasanya. Mungkin maksudnya kita jadi teman gitu ya. Tapi kata-kata yang kita keluarkan bisa jadi membuat anak itu aku salah banget, dosa banget gitu ya. Nah, yang terakhir ada ini harapannya di sini. Kita sebagai guru-guru harapnya di sini. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ini lebih bagaimana guru itu menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi tidak sekedar ada sanksi, tidak sekedar itu membuat anak merasa paling bersalah, tapi menemukan solusi dari permasalahan yang telah dilakukan. Jadi harapannya kalau dari materi yang ada itu kita sebagai guru bisa menjadi manajer yang baik buat anak-anak, melakukan duduk bersama, mencari solusi bersama, agar apa anak tidak sekedar paham dari kesalahan, tapi dia menemukan solusi.
berbuat lebih baik dari kesalahan yang telah dilakukan. Gitu, gitu. Jadi di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, jadi tidak sekadar untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Ini kalau kata-katanya, adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai kegiatan? Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi dan sebagainya. Jadi mungkin lebih tepatnya ke bahasa dan proses kalau 5 perilaku kontrol. Jadi memang endingnya apa? Endingnya itu 5 perilaku kontrol itu adalah ke murid. Jadi tidak sekedar dia mendapat paham, dia tidak sekedar tahu, tapi dia bisa berbuat lebih baik setelah proses misal permasalahan yang terjadi. Begitu. Nah, ini kita sudah sampai yang yaitu akhir kata. Ya. Jadi penerapan budaya positif di sekolah akan dapat terlaksana dengan baik ketika ada komitmen dan kolaborasi antar semua warga sekolah. Ya, ini jelas ya. Jadi budaya positif di sekolah itu akan dapat terlaksana dengan baik ketika ada kolaborasi kita semuanya. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Ya, harapannya kita semua di sini mampu menjadi manajer yang baik bagi anak-anak yang menerapkan restitusi dengan baik dengan anak-anak. Oh iya, satu lagi yang saya lupa. Dulu ada pernah pertanyaan seperti ini. Apakah dalam menyelesaikan proses permasalahan yang ada anak-anak harus pakai restitusi? Tidak harus. Ini merupakan salah satu langkah. Saya yakin Bapak Ibu guru juga punya langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pada anak, tapi ini salah satu langkah yang diberikan di materi ini, gitu nggih. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukannya, tapi tidak ada salahnya ketika kita mencoba, karena di sana jelas dari restitusi itu akhirnya apa? Di tahap ketiga itu akhirnya anak-anak mampu menemukan solusi dari permasalahan. Karena gini, saya pernah mendapatkan kata-kata terbaik, kadang orang curhat itu tidak membutuhkan jawaban dari orang yang dicurhati. Jadi dia hanya pengen mengeluarkan pendapat. Bisa dia benar. Jadi nek orang curhat terus jurungake tok wae. Karena kadang dia pengen mengeluarkan unek. Itu mungkin yang terjadi di restitusi kayak gitu. Setelah mereka anak-anak mengeluarkan unek-uneknya, akhirnya di endingnya kita kasih penguatan. Gitu. Inilah perlunya kolaborasi antar kita semua dan komitmen antar kita semua. Dan yang kedua, perubahan tidak akan datang dengan sendirinya, akan tetapi datang karena ada semangat dari dalam diri serta proses perkembangan diri yang harus terus dilakukan. Monggo, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, monggo kalau menyampaikan aja dipersilakan, Jadi biar kita bisa berbagi, bertukar pikiran. Harapannya ini tidak sekedar materi, tapi bisa menjadikan tambahan ilmu yang baru buat Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Karena bagi saya materi disiplin positif itu, materi budaya positif itu ternyata hal yang sangat baru. Sebenarnya kalau dilakukannya tidak baru, cuma ada ilmu yang di luar dari bayangan saya ketika menjadi guru. Monggo, silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Ini tambahan jadi kalau tanya saya juga bingung kalau jawabnya. Kita diskusi mawon. Kalau tanya karena saya sudah materi, tadi lebih ke diseminasi. Mungkin karena kalau di guru penggerak itu kan prosesnya yang pertama ada mulai dari diri. Mulai dari diri itu kita belajar materi-materi kayak gitu. Terus baru eksplorasi konsep, baru ada materi, kita belajar materi dengan sendiri. Terus merdeka. R itu ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu ada permasalahan kita selesaikan sama dengan guru penggerak. D-nya ada demonstrasi kontekstual. Itu biasanya ada penugasan. E-nya itu elaborasi elaborasi pemahaman. Nah, di elaborasi ini biasanya baru ada
kayak webinar, ada instruktur. Tapi karena biasanya instruktur ini karena waktunya tidak panjang, jadi pertanyaannya juga tidak bisa berlama-lama. Karena kalau elaborasi program biasanya hanya 90 menit, mentok sampai 2 jam. Terus konektivitas antar materi, nah, konektivitas antar materi itu lebih ke penghubungan antar materi dari kita. Yang terakhir ada aksi nyata. Jadi kami bagi guru penggerak itu dapat ilmu lebihnya di elaborasi pemahaman sama eksplorasi konsep. Kalau eksplorasi konsep itu kita belajar mandiri, kalau elaborasi itu ada instruktur. Instruktur itu orang yang memberikan materi. Gitu. Monggo yang mau menyampaikan sesuatu kita diskusi bareng. Gitu. Dipersilakan. Mungkin Pak Isam ini yang saya punya ketemu anak-anak mau menambahkan sesuatu buat bersama. Ini nanti bisa buat bersama. Monggo Pak Isam. Kalau tadi kayaknya ada kata-kata yang sama antara pemantau dan pengejar. Untuk kata-katanya di bawah contohnya sama. Oh, Coba lihat. Contohnya. Oh iya benar gitu. Jadi memang contohnya kata-katanya sama gitu. Jadi memang kalau pemantau itu kalau dari materi yang ada itu lebih ke penguatan konsekuensi dari apa yang dilaksanakan. Jadi kan yang membedakan biasanya penghukum sama pemantau. Kalau kata-katanya memang sama, hampir sama soal kata-katanya. Jadi penguatan konsekuensi. Apa mungkin saya yang salah ini gitu? Gitu, matur nuwun Pak Isam. Nanti bisa saya ubah ini. Kayaknya saya mungkin salah mau pikat kata-katanya. Tapi kalau pemantau sama manajer itu memang kalau manajernya di atasnya. Jadi kalau urutannya di materi itu urutannya dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kalau pemantau lebih ke pemberian konsekuensi, kalau manajer itu penguatan dari karakter anak. Seperti itu. Oke, matur Pak Isam. Monggo Bapak Ibu guru yang lain. Nggih, monggo. Mungkin bisa dicontohkan terkait yang hukum tidak ada. Tadi kan ada macam-macam tentang ya mungkin bisa dicontohkan. Penghargaan yang menghukum ya? Tadi kan ada beberapa. Di penghargaan. Oke. Selainnya itu mungkin bisa dicontohkan satu-satu biar kita bisa membedakan mana sih yang namanya tentang kegiatan yang satu ini. Tadi kan dicontohkan terkait tentang lomba. Oke. Tentang lomba. Oh ini deh. Jadi ini matur nuwun Mbak Lulu guys. Jadi ini ada materinya. Saya bacakan deh. Karena memang cukup banyak nih. Yang pertama ada penghargaan jangka panjang dan jangka pendek yang sudah saya sampaikan tadi nih. Jadi kalau penghargaan itu efektif ketika dia jangka pendek, seperti halnya kasusnya Bu Anas tadi. Jadi ketika nanti dalam jangka panjang penghargaannya tidak diberikan pada Pak Heru, maka anaknya tidak mau pendek lagi. Itu yang jangka panjang dan jangka pendek. Yang selanjutnya adalah penghargaan yang tidak efektif. Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Maksudnya apa? Seorang anak hanya melakukan jika dia mendapatkan penghargaan. Jadi sebenarnya yang tidak efektif mengurangi kecepatan itu mirip. Jadi jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Maksudnya seperti ini. Bisa jadi di sini itu
misal kasus-kasus anak yang bisa jadi anggap saja dia sering tidak masuk. Oke, nanti kalau kamu masuk, maka akan Pak saya kasih ini. Dan itu ketika anak-anak itu, dan suatu saat ketika anak itu masuk dan kita lupa memberikan hadiah tersebut, bisa jadi dia akan jadi mangkel. Dan ketika hadiahnya tersebut tidak kita kasihkan, maka dia akan tidak masuk lagi. Itu salah satu bentuknya, bentuk yang ada di materi ini. Terus penghargaan yang merusak hubungan sudah ya. Terus yang penghargaan mengurangi ketepatan. Ini di sini ada 2 riset. Riset pertama, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara sebagian lain yang tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan daripada anak-anak yang tidak. Jadi kalau dari materi ini ada 2 riset. Yang kedua, riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Jadi maksudnya gini, ada sekelompok anak, yang satu kalau benar dia dikasih permen, yang satunya kalau benar hanya dibilang benar 2. Tapi ini dari riset nih, dari riset si ini Alficon. Jadi ternyata anak-anak yang dikasih permen ini menjawab banyak yang salah dibanding anak-anak yang hanya dikasih tahu, oh kamu benar, kamu salah. Seperti itu ya. Itu yang mengurangi ketepatan. Jadi bisa jadi dia orientasinya karena hadiahnya. Yang kedua, menurunkan kualitas sama kreativitas, sama nih seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika anak dikasih, oh nanti kalau kamu selesai duluan akan istirahat duluan, gitu. Itu kan hadiahnya istirahat. Akhirnya anak-anak berubah, bukan lebih ke kualitas yang dikerjakan atau kreativitasnya, tapi lebih ke cepat selesainya. Gitu gitu. Ini. Terus yang penghargaan mendukung itu seperti yang tadi, yang saya bilang tentang ranking, sebenarnya tentang perlombaan tadi. Kadang orang yang juara 2 itu lebih tersakiti daripada orang yang juara 3. Nah, kalau yang terakhir, motivasi diri itu seperti hanya ketika anak belajar berjalan yang saya sampaikan tadi. Maka tadi, jadi ini memang menarik, tapi memang baca ini. Monggo Pak Isam. Dari sekian tujuannya hukum dan penghargaan yang diajarkan paling bawah itu. Iya, yang diajarkan memang yang paling bawah. Sebenarnya gini, kalau saya, berarti kita nggak perlu kakadian gitu ya. Jadi saya sempat berpikir seperti itu. Jadi apa benar? Jadi kalau saya ke kasusnya Ibu Anas tadi itu bukan penghargaannya, nggak apa-apa kita bahas yang penghargaan, tapi lebih ke bagaimana memahamkan anak tentang perilaku setelah penghargaan, kesadaran setelah penghargaan. Jadi tidak sekedar penghargaannya. Jadi harapannya ketika anak baris yang rapi itu nanti hasilnya seperti ini loh, kan baik. Kalian masuk tidak tabrakan, kalian masuk tidak jadi kesandung dan lain sebagainya. Jadi lebih ke dampak ketika kita berlaku setelah penghargaan diberikan. Itu. Ini memang ini penelitian ya. Jadi saya juga membaca ini, salah satu hal yang tak tuliskan itu di hal yang mengagetkan ini. Ternyata ada penghargaan yang merusak hubungan, mengurangi ketepatan dan lain sebagainya. Karena memang ya itu kan faktanya juga iya kan. Jadi kalau kita menghasilkan, oke anak-anak silakan nanti kalau yang selesai duluan istirahat, mereka akan tidak mengejar bagusnya, benernya, tapi mengejar rampungnya. Gitu. Atau bisa jadi, oke anak-anak nanti kalau bener dia bisa jadi kadang anak itu gandul malahan. Bener karena gandul. Gitu. Makanya
karena ini sudah istirahat. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih matur nuwun atas waktunya, atas kesabarannya mendengarkan saya bercerita. Harapannya satu, semoga apa yang kita lakukan di hari ini berkah untuk saya dan panjenengan, dan semoga kedepannya kita bisa menerapkan ini dalam pembelajaran kita. Harapannya situasi belajar mengajar yang nyaman itu dapat terlaksana di SMP Alimasum ini. Dan untuk materi kalau misal ada nanti saya ada materinya. Kalau ingin ini materi saya ada. Oke, mengatakan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo bisa istirahat karena sudah bed.